Halo semuanya, kembali lagi bersama Digital Channel. Oke, kali ini saya mau review yaitu OLTX Focus setelah pemakaian 2 bulan. Jadi buat teman-teman yang khususnya pemula yang masih pakai HTB dan bingung nih mau pindah ke OLT, terus OLT-nya tuh apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa simak video ini, jangan di skip biar teman-teman paham. Jadi nanti teman-teman bisa punya gambaran ya, bisa punya gambaran OLT apa sih yang bagus ya, yang harganya murah, terus nggak rewel, nggak banyak settingan, dan nggak perlu colok cabut SPF gitu kan. Jadi oke teman-teman, simak terus videonya. Jangan lupa teman-teman yang baru bergabung, yang sudah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel ini. Kita langsung bahas videonya. Oke, kekurangan yang pertama, saya bakal bahas kekurangannya dulu ya. Untuk OLTX Focus ini ya, dengan tipe teman-teman bisa baca di sini 2P1J Special Edition Sweet Tire 2 GB Epon OLT dengan pot pon per satu ponnya itu 128 ONT atau klien. Ya, keterangannya seperti itu. Jadi saya bahas kekurangannya terlebih dahulu, yaitu di kipas teman-teman ya. Ada kipas di situ bagian belakang sana, maaf saya nggak bisa video karena apa ya, terlalu ribet ya, maksudnya harus gotong ini gotong itu ya kan. Pokoknya di belakang OLT ini fokus itu ada kipas kecil ya. Kipasnya tuh kecil banget, seukuran segini teman-teman. Saya kasih contohnya, kipasnya seukuran segini ya. Di belakang OLT ini ada ya, di belakang bodinya kipasnya seukuran ini, kecil ya. Kekurangannya adalah ini kipasnya agak berisik ya, jadi nggak halus gitu. Jadi bener-bener kalau di ruangan yang tertutup atau di kamar atau di mana itu sangat-sangat kedengeran ya. Mungkin teman-teman bisa dengar di sini ya untuk suara kipasnya gitu kan. Itu kekurangan pertamanya ya. Jadi teman-teman apa ya, ini harus rajin-rajin dibersihin OLT ini. Kenapa? Jadi kalau kipas belakangnya itu udah kotor, itu suara dengonya makin berasa gitu, gitu. Jadi mengganggu gitu ya. Itu kekurangan yang pertama gitu. Dan untuk kekurangan yang kedua ya, buat teman-teman nih yang lagi milih-milih OLT ya, pejuang RT RW-net, kekurangan kedua adalah ini di teman-teman tentunya lihat ya di sini ya. Ini saya pasang kipas 12 volt. Saya pasang kipas 12 volt karena untuk mendinginkan suhu, yaitu SPF teman-teman ya. Jadi ini saya pakai SPF yang sudah memang ada pendinginnya sebelah sini ya, teman-teman bisa bisa lihat ini pendinginnya. Memang sebelumnya sih nggak saya pakai kipas, tapi eh, saya pakai kipas ya biar adem aja gitu, jadi biar suhunya itu terjaga. Memang banyak yang jualan-jualan itu ya, yang di online ada kipasnya, tapi saya bikin sendiri aja. Dan ini saya ngerakit sendiri kipasnya. Dan teman-teman perlu tahu, kipas ini ya yang buat saya pasang di bawah SPF ini modelnya hisap ya teman-teman ya. Jadi angin dari atas ke bawah, dan di sini ini keluar anginnya. Jadi bukan buat ngipasin gitu kan ya. Jadi dia modelnya hisap. Jadi buat hisap hawa panas yang dari sini biar hawanya itu kebuang teman-teman. Karena Hisfocus ini kipasnya itu cuma ada satu, yaitu di belakang. Untuk SBF di sininya ini belum ada kipasnya sama sekali. Jadi saya pakai kipas tambahan. Dan teman-teman perlu tahu, kalau buat SPF ini kipasnya jangan yang kecil seperti ini ya. Karena banyak beredar di jualan online tuh kipasnya sekecil ini gitu. Jadi kalau pengalaman saya pribadi itu buat apa sih namanya? Buat ini hawa, buat ngebuang hawa tuh kurang gitu ya. Jadi lebih baik teman-teman pakai kipas yang gede 12 volt dengan ukuran 8 8 in lah ya, 8 cm gitu. Jadi
buat ngebuang hawa tuh apa sih, bagus gitu, maksudnya hawanya kebuang semua gitu. Jadi SPF teman-teman tuh adem, dan biasanya kalau suhu SPF ini terjaga adem ya, nanti biasanya awet, bakalan awet gitu, dan nggak mudah ngedrop seperti itu ya. Oke, itu selama pengalaman saya selama pemakaian ini 2 bulan itu kurangnya di situ aja, di sistem pendingin OLT gitu. Lebih bagus kalau misalnya teman-teman pasang AC, itu lebih bagus lagi gitu kan. Ya, itu kekurangannya ya. Jadi ini pengalaman saya pribadi, kekurangannya cuman itu aja, cuman dua itu aja. Dan untuk kelebihan OLT ini adalah ini selama 2 bulan ini pengalaman saya itu pernah mati lampu ya, pernah mati lampu. Dan ya teman-teman pasti tahu lah, mati lampu semuanya mati, drop, turun semuanya. Nah pas nyala ya, pas nyala syukurnya alhamdulillahnya tuh ini OLT Hisfocus ini nggak perlu cabut colok SPF teman-teman. Jadi begitu listrik nyala teng gitu kan, listrik nyala teng, langsung dia connect, cuman hitungan 1 menit itu paling lama ya. Itu 1 menit itu paling lama, semua klien connect dengan sendirinya seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu nih pakai OLT apa nih, nah, ini pengalaman saya pribadi, saya cerita ke teman-teman. Semoga teman-teman bisa ada gambaran gitu, jadi nggak perlu bingung lagi OLT apa sih gitu ya. Tentunya yang lebih mahal mungkin lebih bagus gitu, tapi buat pemula ya seadanya budget, seadanya uang gitu kan, harus pakai OLT apa. Nah ini mungkin video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman. Oke, dan ini apa ya, suhu dari SPF ini ya, saya pribadi ini itu nggak pernah nyampe ke 40 ya. Jadi mungkin karena saya pakaiin kipas, tapi sebelumnya sih, sebelum saya pakai kipas ini itu mentok di 39 38, nggak sampai ke 40 lebih. Apalagi kalau siang gitu ya, siang gitu mentok-mentok di 40, cuman itu hitungan menit, jarang turun lagi ke 38, ke 37 gitu, paling mentok banget ke 39. Oke, ini saya tunjukin untuk suhunya, saya tunjukin untuk suhunya sebentar ya. Nah ini adalah suhunya ya, teman-teman bisa lihat di sini 37 ya, teman-teman bisa lihat di sini 37. Ini kondisi di jam berapa? Di jam setengah 2 siang. Tapi nggak sampai ya, seperti saya bilang itu nggak sampai ke 40 lebih gitu. Paling tinggi banget ya di OLT ini, SPF-nya itu capai 39, 38, 39 ya. Nah kalau malam ya, kalau malam SPF ini suhunya maksud saya turun di 35 sampai 30 berapa ya, 33 deh, 34 pokoknya, turun banget di 35 ya. Jadi ini bisa buat apa sih, gambaran lagi buat teman-teman yang masih pemakaian HTB ya, yang masih bingung saya harus pakai apa ya, harus pakai OLT apa sih gitu yang nggak bengong, nggak usah colok cabut SPF kalau mati lampu ya kan. Nah ini saya bikin video ini mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman biar nantinya nggak bingung lagi. Untuk rangkaiannya saya pakai sistemnya sistem ODC ya. Jadi dari satu kabel fiber optik ya, satu SPF, nah saya kasih ke ODP 1 sampai 8, dan saya terus ke situ ya. Maksudnya dari sini langsung ke ODC 1 sampai 8 ya. Dan dari 8 ODC itu saya bagi ke 8 ODP lagi gitu. Jadi buat lebih jelasnya mungkin nanti bisa saya bikin topologinya ya setelah video ini. Nanti saya bikin biar teman-teman nggak bingung gitu kan, topologinya kayak gimana mas, OLT begitu di lapangannya seperti apa. Nah, nanti saya bikin videonya selanjutnya. Oke, ini saya review aja pemakaian Hisfocus selama 2 bulan. Dan untuk seperti saya tadi bilang, kipas di sini saya nambah satu sama itu ya, ada kipas lagi ya.
Jadi di kipas di sana buat buang hawa yang di dalam, yang kipas yang di sini buat ngebuang hawa dari suhu eh, SPF-nya gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang masih bingung, yang masih pakai HTB seperti ini ya, yang masih bingung, yang masih pakai HTB dan pengen pindah ke OLT, ini bisa jadi gambaran buat teman-teman. Di sini saya masih pakai HTB, iya, saya masih pakai HTB karena kalau saya pakai OLT terus langsung diganti OLT semua ya pasti dananya gede lah ya kan. Teman-teman di sana yang sudah jadi senior udah paham ya kan, dari OLT langsung pindah ke HTB, dan HTB ini semuanya dilepas semuanya ya kan, dicabutin semuanya langsung ke pindah ke OLT, pasti dananya mungkin tambah gede gitu kan. Kita kan intinya gimana caranya biar meminimalis budget ya, biar agak ringan gitu. Jadi kalau saya nggak langsung semuanya ke OLT, tapi satu persatu saya bikin OLT nanti, ada budgetnya. Kalau ada budgetnya lagi saya baru yang HTB saya pindah ke OLT gitu ya. Mungkin gitu aja video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tanya di komentar ya, nanti ya mudah-mudahan saya bisa balas karena saya juga kerja juga gitu, jadi jarang ngebalas. Mohon maaf untuk komen-komen yang di video saya yang belum saya balas, nanti saya bakal balas. Oke, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan sekali lagi saya bilang video saya bermanfaat. Bye bye.